Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina, NIM 11910722909 dengan mata kuliah Kimia Lingkungan, jurusan Pendidikan Kimia kelas 5B. Di sini saya akan membahas tentang tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah dalam produksi biomasa. Ruang lingkup tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah. 1. Mengidentifikasi kondisi awal tanah. 2. Analisis sifat-sifat dasar tanah. 3. Evaluasi untuk menilai status kerusakan tanah. Tata cara pengukuran. Identifikasi kondisi awal tanah. 1. Menghimpun data sekunder untuk memperoleh informasi awal sifat-sifat dasar tanah yang terkait dengan parameter kerusakan tanah. 2. Menghimpun data sekunder yang terkait dengan kondisi iklim, topografi, penggunaan tanah, dan potensi sumber kerusakan. Menghimpun data sekunder lain yang dapat mendukung penetapan kondisi tanah seperti citra satelit, foto udara, data kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat, pengaduan masyarakat. Ada juga data dan informasi yang terkumpul kemudian digambarkan di dalam peta dasar skala minimal 1:100.000 jika kemungkinan peta tersebut didigitasi agar dapat menjadi peta-peta tematik tunggal, dan melakukan overlay atau superimpose atas beberapa peta tematik yang telah dibuat agar dapat memperoleh gambaran tentang daerah yang berpotensi mengalami kerusakan tanah. Analisis sifat dasar tanah. Analisis sifat dasar tanah dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pengamatan dan pengambilan contoh tanah dan analisis contoh tanah. Pengamatan dan pengambilan contoh tanah. Pengamatan di lapangan dilakukan untuk parameter erosi air, ketebalan solum, kebatuan permukaan, derajat pemulasan air, nilai redoks, subsidensi, gambun, kedalaman lapisan, berpirit, dan kedalaman air tanah dangkal. Lalu ada pengambilan contoh tanah. Itu metode pengambilan contoh tanah dilakukan dengan dua cara, yaitu terusik dan tidak terusik. Terusik menggunakan bor tanah atau membuat profil tanah, sedangkan tidak terusik menggunakan ring sampler atau bongkah tanah. Pengambilan contoh tanah secara terusik dilakukan secara zigzag, memotong kontur, dan dilakukan minimal 5 titik yang selanjutnya dikompositkan. Sedangkan pengambilan contoh tanah secara tidak terusik dilakukan pada satuan peta tanah yang dominan mewakili satuan peta tanah tersebut. Di sini ada analisis contoh tanah. Ada 3: erosi, ketebalan solum, dan kebatuan permukaan. Erosi adalah perpindahan material tanah dari tempat semula ke tempat lain, terutama disebabkan oleh air sebagai sian pengangkut. Habis itu ada ketebalan solum. Ketebalan solum adalah vertikal dari permukaan